Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salma Putri Rahmadani NIM 19174022124, yang kedua Indri Utari NIM 19174022126, yang ketiga Hanifah Lutfi Zakiyah NIM 19174022131, dan saya sendiri Laili Dianisa Fitri NIM 19174022141. Kami adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto atau biasa disebut Winsaizu. Kami akan mempresentasikan tentang agama Hindu, yaitu berkaitan dengan kekuatan sosial, politik, ekonomi, aliran, serta relasi antara umat Islam dan Hindu. Dalam mata kuliah pengenalan agama-agama di dunia yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif SAG MAG MA. Untuk selanjutnya pemaparan materi oleh kelompok kami. Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk di Indonesia itu sekitar awal tarikh Masehi. Perkembangan agama Hindu di Indonesia itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Weda, Brahmana, Upanishad, dan Buddha. Agama Hindu berkembang luas dari India hingga ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan internasional. Kemudian, ada beberapa teori dan pendapat mengenai masuknya agama Hindu di Indonesia, yaitu yang pertama, pendapat menurut Krom. Dengan pendapat menurut Krom, mengungkapkan bahwa teori Vaishya mengatakan pengaruh agama Hindu masuk ke Indonesia itu melalui jalur penyusupan yang dilakukan oleh pedagang India dengan jalur damai. Yang kedua yaitu menurut pendapat Mukherjee. Menurut pendapat ini, bahwa pengaruh agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang India. Kemudian, yang ketiga, pendapat menurut Munz dan Bos, yang mengatakan bahwa kaum kesatria itu mempunyai peranan penting terhadap penyebaran agama Hindu di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu politik agama Hindu di Indonesia. Menurut seorang ahli politik Jerman, politik mempelajari interaksi manusia dalam mengalokasikan, memperoleh kekuasaan, kemampuan, dan pengaruh dalam berinteraksi dan bernegosiasi. Dalam konteks politik agama Hindu telah memperlihatkan kemampuan secara politik pada level nasional. Walaupun dalam hal kepartean politik, agama Hindu di Indonesia itu belum kuat. Namun, masyarakat agama Hindu dapat menitipkan aspirasinya kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, DPRD, maupun DPD yang telah terpilih. Tentunya, umat Hindu diwakili oleh parisada. Tujuan politik agama Hindu itu untuk mencapai masyarakat sejahtera, yang di dalam buku Arthasastra disebut dengan Saturwidya, yang terdiri dari Anvisaki, Vedatri, Varta, dan Dauda. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya mengenai ekonomi agama Hindu di Indonesia. Dalam bidang perekonomian, agama Hindu itu memiliki dasar ekonomi yang disebut dengan Purusarta. Purusarta itu terdiri dari 4. Yang pertama Dharma, yang kedua Artha, yang ketiga Kama, dan yang keempat Moksha. Dalam bidang keekonomian, hasil kekayaannya nanti itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk sosial agama, yang kedua untuk kebutuhan hariannya, dan yang ketiga itu untuk modal usaha. Di dalam mencukupi kebutuhan harian, maka masyarakat agama Hindu di Indonesia itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagai pedagang, dan terakhir sebagai pengrajin tembikar. Kemudian, bagaimana sosial agama Hindu di Indonesia? Masyarakat Hindu itu mengenal sistem kasta. Jadi, di dalam sistem kemasyarakatannya itu terbagi menjadi 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana, kedua kasta Ksatria, 3 kasta Waisya, dan yang keempat itu kasta Sudra. Tujuan didirikannya kasta ini atau diciptakannya kasta ini yaitu supaya setiap kasta itu bisa fokus terhadap tugasnya masing-masing. Kasta dalam masyarakat agama Hindu merupakan sifat sertifikasi sosial, yang artinya
setiap golongan itu tidak bisa berpindah dari satu golongan ke golongan yang lainnya. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan sistem kasta ini membuat interaksi masyarakat agama Hindu itu tidak seimbang, karena ada kasta yang harus lebih dihormati. Baik, materi selanjutnya yaitu agama Hindu di dunia. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang memiliki usia tertua dan pertama kali dikenal oleh manusia di dunia. Munculnya agama dan kebudayaan Hindu di dunia dimulai dari India sekitar tahun 1500, ditandai dengan datangnya bangsa Arya melalui celah Khyber. Pada dasarnya, agama Hindu yang berkembang merupakan sinkretisme atau percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan Dravida. Istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebaran agama Hindu, yaitu lembah Sungai Indus atau Sungai Sindhu. Artinya air suci, sehingga disebut agama dan kebudayaan Hindu. Agama Hindu memiliki 5 keyakinan, disebut dengan Pancasandra. Kelima keyakinan tersebut antara lain Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksha. Selanjutnya yaitu agama Hindu di Banyumas. Agama Hindu masuk ke Kabupaten Banyumas sekitar tahun 1980-an dan tidak terlepas dari salah satu aliran kepercayaan yang sudah ada, yakni aliran kepercayaan wayah kaki. Aliran kepercayaan wayah kaki di Indonesia pada saat itu terkenal dampak dari kebijaksanaan pemerintah. Bupati Banyumas pada waktu itu melarang jika warganya hanya menjadi penganut aliran kepercayaan, sehingga harus memilih agama resmi negara sebagai dasar identitas kewarganegaraannya. Pada akhirnya, masyarakat penganut aliran kepercayaan wayah kaki di Kabupaten Banyumas memilih untuk berpindah ke agama Hindu. Proses perpindahan tersebut dikenal dengan Sundiwadana. Kini, agama Hindu di Banyumas sudah memiliki pura sebagai tempat beribadah dan sudah diakui oleh pemerintah Banyumas. Selanjutnya tentang politik agama Hindu di Banyumas. Secara politik, umat Hindu di Banyumas juga mengadakan pemilu pada umumnya, seperti pemilihan kepala desa. Adapun program pembangunan yang sudah berjalan sejak munculnya agama Hindu di Banyumas hingga kini yaitu sekolah dasar, balai desa, pengadaan listrik, pura umat Hindu, jalan aspal, dan perbaikan sarana vital desa lainnya. Kemudian, di era sekarang ini, dampak pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat agama Hindu di Banyumas yaitu penyaluran program bantuan, beasiswa, jaminan sosial, dan layanan kesehatan lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat Hindu di Banyumas. Selanjutnya tentang ekonomi agama Hindu di Banyumas. Perekonomian masyarakat agama Hindu di Banyumas memiliki keberagaman. Jenis pekerjaan yang didominasi oleh penduduk agama Hindu di Banyumas yaitu dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Komoditas dari hasil pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, dan kacang. Jenis pertanian yang mendominasi adalah tanaman padi dan kedelai pada musim kemarau, karena sistem pengairan sawahnya pada hujan sehingga sistem tanamannya dapat dilakukan secara bergantian sesuai dengan musimnya. Selain itu, warga masyarakat agama Hindu di Banyumas juga bekerja dalam sektor industri kecil atau industri rumah tangga. Industri ini berkembang karena dukungan oleh melimpahnya jenis komoditas perkebunan seperti kelapa dan cengkeh. Kekuatan sosial agama Hindu di Banyumas. Penganut agama Hindu di Banyumas memiliki keunikan tersendiri, yakni para pengikutnya merupakan masyarakat pribumi. Keberagaman dalam hal agama dan budaya di Kabupaten Banyumas antara agama Islam dan Hindu tidak mempengaruhi kehidupan sosial mereka, karena kedua agama ini selalu menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Salah satu keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Banyumas itu diwujudkan dengan cara gotong royong dalam melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama tanpa membedakan latar belakang agama masing-masing. Materi yang selanjutnya yaitu sekte atau aliran agama Hindu. Agama Hindu itu memiliki beberapa sekte atau aliran. Yang pertama yaitu sekte Bhakti. Sekte ini menekankan kepada pengertian tentang ajaran pemujaan
pelayanan atau kebaktian yang mencakup pengertian percaya, taat, dan berserah diri kepada para dewa. Pemujaan dan kebaktian ini diwujudkan dengan mempersembahkan berbagai macam buah-buahan dan juga berbagai macam bunga-bungaan kepada sang para dewa, dengan diikuti penyelenggaraan upacara mengitari kuil tertentu. Yang kedua yaitu Sakte Wisnu. Sakte Wisnu ini merupakan aliran yang menekankan pemujaan kepada Wisnu, istrinya, dan avatarnya. Sakte Wisnu ini mementingkan ekstase dan kasih sayang terhadap Krishna dan juga Radha. Pengikutnya sering digolongkan pada Sri Vaishnava yang kemudian masih terbagi lagi menjadi dua aliran, yaitu Tenkalai dan Vadakalai, yang perbedaannya hanya terletak pada persoalan anugerah dan rahmat Tuhan. Yang ketiga yaitu Sakte Siwa. Siwa dianggap sebagai dewa tertinggi, sedangkan yang dianggap penjelma Siwa yaitu Brahma dan Wisnu. Sebagai sakte tertinggi, Siwa merupakan sumber kebahagiaan dan kebaikan yang menciptakan gerak tariannya dan berkali-kali menyelamatkan manusia. Siwa disembah dalam wujud lingga atau palus yang merupakan pusat dari candi di dalam kuil. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekte yang keempat yaitu Sekte Sakti. Sekte Sakti ini masih digolongkan ke dalam Sekte Siwa. Namun, dalam menyembah atau memujanya itu bukan karena siwanya, melainkan karena kesaktiannya. Sekte Sakti ini sebagai perwujudan kekuatan bagi Siwa agar Siwa itu bisa mencipta atau berbuat. Karena tanpa adanya Sekte Sakti ini, maka Siwa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya mengenai materi relasi agama Islam dan Hindu. Perilaku toleransi membuat kehidupan itu akan semakin bermakna dan berarti. Pada dasarnya, setiap agama itu mempunyai keinginan agar umatnya bisa hidup secara benar dan selamat di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pedoman kitabnya masing-masing. Dalam Islam, orang yang beriman atau orang yang cenderung beriman itu sulit atau takut untuk melakukan perbuatan yang menyalahi ajaran agamanya karena dia takut dosa yang ganjarannya itu bisa disegerakan di dunia ini. Demikian pula di dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu itu mengenal istilah karma pala atau bisa dikatakan perbuatan itu sebagai sebab menuai akibat. Nah, jadi inilah landasan atau yang mendasari kehidupan bertoleransi antara masyarakat agama Islam dan agama Hindu. Materi selanjutnya yaitu hubungan di antara Islam, Hindu, dan sesungguhnya ijtihad yang didasari oleh penafsiran personal terhadap kondisi sosial dan politik yang dihadapi keduanya. Kedua, walaupun memiliki kesimpulan yang bertolak belakang, namun keduanya menggunakan pendekatan teologis dalam merumuskan prinsip-prinsip pemikirannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukanlah negara agama yang menerapkan konstitusinya berdasarkan agama tertentu, yang ideologinya menganut ideologi agama tertentu. Tetapi Indonesia juga bukanlah negara sekuler yang menampilkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena kehidupan umat beragama dalam kompleksitas budaya masyarakat Indonesia memang tetap menarik untuk dicermati. Keanekaragaman corak akan adat tradisi suku agama dari budaya yang sangat unik. Seperti itu tampaknya tidak banyak dimiliki oleh negara lain di dunia. Karena bangsa yang besar dengan keanekaragaman etnis dan budayanya, apabila tidak terkelola secara baik, kerap akan menjadi masalah tersendiri. Pengelolaan keanekaragaman budaya, etnis, dan agama itu memerlukan jiwa besar terutama untuk mau saling menerima kenyataan akan perbedaan titik hidup harmoni dengan senang melihat orang lain bahagia dan seterusnya. Bali sebagai salah satu bagian dari negara Republik Indonesia senantiasa tidak bisa menutup dirinya dari
pendatang. Hal ini berdampak pada semakin heterogennya Bali dari sisi agama, etnis, suku, hingga kewarganegaraan. Relasi Islam dan Hindu dalam kultur masyarakat Bali. Secara tradisi, masyarakat Bali sesungguhnya adalah masyarakat yang agraris, yang segala aktivitas kesehariannya sangat dekat dengan alam. Didik alam adalah menjadi guru yang sangat baik bagi masyarakatnya. Eksistensi Islam Bali yang secara kedaerahan tersebar di Bali sesungguhnya memiliki banyak persamaan sebagaimana penduduk Bali yang beragama Hindu pada umumnya, di mana mereka senantiasa saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling menghargai dalam berbagai kesempatan yang ada di tradisi. Faktor kebersamaan dan saling memiliki adalah kunci dari relasi yang kedua komunitas ini untuk saling bangun. Tidak ada kecurigaan, apalagi prasangka, terlebih lagi ketika informasi negatif yang sering terjadi di media massa belakangan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.